Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai transaksi mata uang asing. Nah, untuk transaksi mata uang asing, itu pertama kita lihat dari segi pengertiannya dulu ya. Transaksi mata uang asing itu adalah transaksi yang dilakukan selain dari mata uang perusahaan kita, gitu ya. Jadi transaksi mata uang asing itu transaksi yang dilakukan selain mata uang pencatatan perusahaan kita ya. Misal perusahaan kita itu ada di Indonesia. Misalnya ada transaksi penjualan ataupun pembelian ke Malaysia. Kalau kita menggunakan mata uang selain rupiah, misalnya kita menggunakan mata uang ringgit, berarti itu sudah dinamakan transaksi mata uang asing. Nah, tapi ada juga yang transaksi asing. Kalau transaksi asing, itu adalah transaksi yang dilakukan oleh Indonesia, misalnya ke Malaysia, tapi tetap menggunakan mata uang rupiah. Kalau tetap menggunakan mata uang kita, berarti itu namanya transaksi asing adik-adik. Kita perlakukan sebagai transaksi biasa, pencatatan biasa ya. Nah, yang kita bahas di sini ini adalah transaksi mata uang asing. Namun nanti Kakak tetap memperlihatkan perbedaan transaksi yang biasa dengan transaksi mata uang asing. Nah, untuk transaksi mata uang asing, tentu kita tidak lepas dari naik turunnya kurs ya. Naik turunnya kurs. Kalau pembelian atau penjualan kita lakukan secara tunai, mungkin itu tidak akan terjadi masalah adik-adik. Dia akan terjadi masalah ketika misalnya kita membeli ataupun menjual ke luar negeri dengan menggunakan mata uang negara tersebut. Nah, kalau seandainya penjualan atau pembelian kita itu dilakukan secara kredit, tentu nanti ketika jadwalnya pembayaran, kurs ketika transaksi dengan kurs ketika pembayaran, tentu nanti bisa berbeda. Kurs itu bisa naik, bisa turun. Maka nanti akan muncul yang namanya keuntungan atau kerugian selisih kurs gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja coba contoh soal ya. Contoh soal. Nah, di sini adik-adik harus perhatikan juga ya ini transaksi impor. Ini impor ini membeli ataupun ekspor menjual ya. Kita butuh pencatatan tanggal transaksi, terus tanggal neraca ini maksudnya adalah tanggal akhir periode, tanggal penyesuaian ya. Biasanya 31 Desember. Ini tanggal pelunasannya atau tanggal penyelesaian. Misal transaksi pembelian kita itu terjadi tahun 2020. Kalau seandainya tanggal penyelesaian ataupun pelunasannya terjadi pada tahun 2021, maka kita harus bikin dulu penyesuaian di akhir periode. Namun kalau seandainya tanggal transaksinya itu tahunnya sama dengan tanggal penyelesaian atau tahun pelunasan, kalau sama tahunnya berarti kita tidak butuh penyesuaian ya. Contohnya ini. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Peerless Product adalah sebuah perusahaan AS. Nah, ini posisikan diri kita sebagai Peerless Product ya, yaitu perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Berarti mata uang pencatatan kita apa adik-adik? Dolar, Kak. Mata pencatatan dolar ya. Jadi ingat ya, kita itu adalah perusahaan yang ada di Amerika. Berarti pencatatan kita adalah dolar. Lalu, perusahaan kita ini membeli barang secara kredit dari Tokyo Industri, sebuah perusahaan Jepang, seharga $14.000 atau setara dengan 2 juta yen. Nah, ingat ya. Nah, di sini Kakak ingin membedakan transaksi asing ya. Kalau transaksi asing tadi gimana adik-adik? Transaksi yang istilahnya gini ya, transaksi yang dilakukan atau istilahnya
denominasi gitu ya. Transaksi yang kita lakukan dengan yang didominasi dengan dolar. Kalau dengan dolar dengan mata uang sendiri ya. Dengan mata uang dia sendiri. Berarti ini transaksi asing atau transaksi biasa. Yang kedua, transaksi mata uang asing atau transaksi yang didenominasi dengan yen. Dengan yen. Ini dengan dolar. Nah, ini ya adik-adik. Ini transaksi, kalau seandainya kita bikin dua kemungkinan ya. Kalau seandainya transaksinya didenominasi dalam dolar, berarti kan dengan mata uang dia sendiri kan? Didenominasi ya. Berarti dia menggunakan mata uang dia sendiri, walaupun dia membelinya ke perusahaan Jepang, tetap menggunakan dolar yang ini, 14.000 dolar. Maka jurnalnya kalau kita membeli apa jurnalnya adik-adik? 1 Oktober. Seperti biasa, jurnalnya apa kalau kita beli? 1 Oktober 2000. Siapa yang bisa jawab kalau kita membeli? Pembelian pada utang atau kas, Kak? Dia kredit ya. Dia ada utang. Ini kredit ya, secara kredit. Berarti pembelian pada utang dagang. Nah, utang dagang sebesar 14.000 dolar. 14.000 dolar. Ini dia. Nah, kapan dia melunasi? Dia melunasinya adalah produk menyusun laporan keuangan akhir tahun 31 Desember. Pelunasan hutang dilakukan tanggal 1 April 2002. Nah, karena ini transaksi biasa, April 2000, karena ini transaksi biasa, berarti pelunasan hutang apa jurnalnya? Kayak biasa, melunasi hutang. Ada yang tahu? Apa jurnalnya adik-adik? Utang dagang pada kas. Ya, berarti jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Udah lunasi aja sebesar berapa tadi utang kita? 14.000. Nah, seperti transaksi biasa adik-adik. Seperti yang kita bikin di PA1. Karena ini hanya transaksi luar negeri. Transaksi ini tanggal penyelesaian ya. Penyelesaian itu atau pelunasan. Berarti tanggal butuh penyesuaian dia di tanggal akhir periode. Butuh penyesuaian dia? Tidak ya, karena ini merupakan transaksi biasa. Itu dia. Tapi kalau transaksi mata uang asing, nah ini baru kita pakai kurs adik-adik. Kita harus pakai kurs. Berarti kita mulai dari ini ya, tanggalnya. Nanti kalau ada kurang jelas, silahkan tanya ya. Kita belinya berapa yen tadi? Dia dalam yen tadi ya? 2 juta yen. Nah, ini jangan lupa dikasih kode adik-adik utang dagangnya. Kalau ini kan utang dagang aja ada kode. Kalau di sini ada kode yennya. Yen mana yen? Yen.
Nah, jangan lupa kasih kode ini ya. Kayak gini. Nah, nih, kasih kode yen atau valuta asing. Nah, dia 2 juta yen. 2 juta yen itu harus kita jadikan dia ke dolar adik-adik dengan memakai kurs spot. Kurs spot itu adalah kurs yang berlaku pada saat tanggal tersebut ya. Kan kita melakukan pembelian 1 Oktober. Berarti lihat kurs 1 Oktober nih dia. Nilai tukar spot atau kurs spot katanya ya. Setara dengan 1 yen adalah sebagai berikut. 1 Oktober, 1 yen itu sama dengan 0,0070. Berarti di sini harus kita kalikan dengan 0,0070. Dapatnya adalah 14.000 dolar. Dapatnya 14.000 dolar, berarti kita catat di sini 14.000 dolar. Ini juga. Nah, kalau dia transaksi mata uang asing, dia butuh penyesuaian di akhir periode. Penyesuaian apa? Penyesuaian selisih kurs. Naik turunnya kurs gitu ya. Tanggal 31 Desember 2001. Nah, caranya adik-adik, hutang sebelum, kan yang kita sesuaikan hutang ya, yang dalam yen nih ya. Hutang sebelumnya berapa? Berapa hutang sebelumnya ini? 14.000. 14.000. Kita cari hutang pada tanggal penyesuaian. Caranya 2 juta yen. 2 juta yen ini kita kali dengan kurs pada tanggal 31 Desember. Berapa kurs pada tanggal 31 Desember? 0,80. 0,080. Oke. Kali 0,0080. Sama dengan berapa ini? Singkat-singkat. Pada tanggal. Dapatnya adalah 2 juta kali 0,080. 16.000 ya. 16.000. Nah, maka coba lihat di sini. Dari sebelumnya 14 sampai dia ke 16 itu naik atau turun? Berarti mengalami kenaikan ya. Kenaikan 2.000. Kenaikan 2.000. Nah, cara menjurnalnya adalah yang kita sesuaikan hutang ya. Nah, coba kakak tanya sama Ella, hutang ini saldo normalnya di mana Ella? Debit atau kredit Ella? Kredit, Kak. Kredit. Kalau dia naik, bertambah, kita tetap di kredit atau kita debit? Kalau bertambah dia di kredit, Kak. Tetap di kredit ya. Kredit kan dia ini. Sebesar 2.000. Lalu apa ini debit? Nah, kalau kita menyesuaikan kenaikan atau penurunan selisih kurs, itu kita akan berbicara mengenai keuntungan ataupun kerugian selisih kurs. Nah, saldo normal keuntungan di mana? Saldo normal keuntungan adalah di kredit. Sedangkan saldo normal kerugian di debit. Berarti kan ini lawannya debit nih. Berarti ini sudah pasti kerugian selisih kurs. Nah, itu kalau kita memakai saldo normal. Pakai logika juga bisa adik-adik. Hutang kita kalau naik kan rugi kita ya. Hutang kita naik itu rugi kita. Tambah banyak kita bayarnya kan. Nah, ini dia rugi. Kalau pakai logika ya. Bunda pakai. Tapi Bunda pakai Bunda ngajar. Kok siapa iya, Nak? Nanti siap Bunda ngajar. Dah. Habis itu kan udah disesuaikan ya. Habis itu baru kita lakukan tanggal penyelesaian. Sama ayah. Tanggal penyelesaiannya itu adalah tanggal 1 April. Pertama sebelum kita melakukan pelunasan, kita harus bikin dulu
penyesuaian pada tanggal penyelesaiannya adik-adik. Harus kita cari dulu dia. Nih. Hutang sebelumnya itu kita ambil hutang yang di atasnya ya, di penyesuaian. Berapa kurs setelah penyesuaian terakhir ini ya? Berarti yang Ya, 16.000. 16.000. Hutang pada tanggal penyelesaian itu harus kita kali dengan dolar 0,0076. 0,0076. 0,0076. Berarti berapa ya? 2 juta kali 0,00 15.200. 15.200. Berarti dia mengalami apa nih? 16.000 ke sini turun ya? Penurunan ya, Kak. Penurunan sebesar 800. Nah, kalau turun hutang di mana? Kan saldo normal hutang Debit, Kak. debit, berarti debit kan dia. Debit kan hutang dagang. Jangan lupa ininya ya, apa namanya nih? Dalam kurungnya ya. Kalau ada yang bikin ini, berarti kita salah ya. Karena itu bisa merupakan transaksi biasa kalau nggak pakai valuta asingnya. Jadi harus kita kasih kodenya. Kreditnya berarti apa? Keuntungan. Selisih kurs sebesar 8. Sebesar 800 ya. Dah. Nah, habis itu baru kita lunasi ini utangnya. Tanggal 1 April, baru jurnal kedua, hutang dagang, dalam kurung, yen pada kas. Berapa kita lunasi? Kita lunasi sebesar kurs terakhir, 15.200.000. Pokoknya hutang kita harus habis. Kita cek ya adik-adik, habis atau enggaknya hutang kita ya. Hutang kita 14.000, kredit. Kredit berarti nambah ya. Jadinya 16.000. 16.000 ketemu debit, berarti kita kurang 800. Jadinya 15.200. Kita debit lagi segini, habis ya? Mau. Gitu. Nah, ini jurnalnya kan kakak pisah ya, kakak pisah. Nah, kalau beberapa dosennya ada yang jurnalnya itu digabung. Kalau digabung jurnalnya jadinya gini adik-adik. Kalau jurnal 1 sama 2 ini digabung jadinya adalah utang dagangnya ini sebesar yang di sini kita ambil yang terakhir di penyesuaian. Terus kita kan turun tadi itu hutang, kalau turun kan untung. Berarti keuntungannya di sini keuntungan selisih kurs sama kas. Keuntungan selisih kursnya yang ini, kasnya yang kurs terakhir. Mau yang mana bagusnya adik-adik? Kita gabung atau kita pisah ya? Pisah aja, Kak. Kita Bisa. Kalau gabung Iya. bisa gabungnya kan? Tinggal ini. Iya. Ini tambah ini kan nambah 1.000 kan? Nah, kalau digabung. Pokoknya terserah ya milihnya yang mana. Dah, berarti sampai sini selesai dia. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita bahas soal. Kak, yang untuk simbol valuta itu, Kak, itu tetap, Kak, atau tergantung? Oh, tergantung nanti. Bisa jadi transaksi kita tuh dalam euro. Berarti ini euro juga. Oh, ya. Dalam ringgit, di ringgit pula. Kalau seandainya kita nggak tahu simbolnya, kita bikin kayak tulisan aja ya. Tulisan aja ya. Misalnya rupiah, kita nggak tahu kayak gimana modelnya. Model simbolnya, udah rupiah aja kita bikin. Dah. Nah, ini diisi, bentar. Kalau di modul kakak ya, di sini dia. Di modul kakak jawabannya itu di sini kita bikin.
gitu ya. Kalau yang punya printer nanti boleh di print aja yang nanti kirim. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita next dengan latihan. Kak, Ya, simbol itu hanya untuk ini Kak, akun utang dagang Kak. ya hanya untuk akun hutang dagang. Hanya untuk akun yang akan kita selesaikan dalam bentuk uang gitu. Kan hutang tuh mau kita bayar kan? Iya Kak. Nah, itu yang kita kasih simbol mata uang asing. Kita coba soal tugasnya ya. Yang ini. Perbesar dulu. Ini bisa nggak bisa diartikan ya. Gambar ya. Kita baca soalnya ya adik-adik. E1210. Di sini nggak bikin ya. E1210. Nanti juga ini juga ya kelas. Kayaknya semua kelas soal 1 ini semuanya ada ya. Semuanya punya nih. Iya Kak. American TV Corporation memiliki 2 transaksi mata uang asing. Ya. Foreign currency ini mata uang asing ya. Selama Desember tahun 2011. Sebagai berikut, tanggal 12 Desember dibeli dibeli pokoknya elektronik dari toko company di Jepang dengan harga 50 juta yen. Ketika kurs spotnya pada saat itu 0,00750. Dibayar atau jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 11 Januari 2012. Berarti mirip dengan ini kakak tadi ya. Mirip dengan yang kakak jelaskan tadi. Kita coba bikin dulu. Kak copy paste aja ntar ya. Nah, kita coba adik-adik. Tanggal kapan kita beli tadi tuh? 12 Desember. 12 Desember 2000-nya 2011. Kan kita beli ya. Beli. Berapa harganya ini? 50 juta. Jadi kita kali dengan 0,00750. Jadi 50 juta yen dikali 0,00 berapa tadi? 750. 750 sama dengan 375. 375
Iya. 307 ya. Ini dia. Lalu kan dia melakukan penyelesaiannya kan tahun depan ya, yaitu tahun 2011. Maka 2012 maksud Kak ya. Maka kita butuh jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya di sini kita lihat. Hutang sebelumnya adalah ini dia ya. 375. Hutang sebelumnya. Hutang pada penyesuaian yaitu 50 juta yen. Kita kali dengan berapa kurs pada tanggal 31 Desember? Nggak ada dikasih tahu di sini. Berarti di sini ya. Ini dia. Diminta buatlah jurnal penyesuaian. Ini. Tanggal 31 Desember. Kursnya adalah kurs Jepangnya ya. 0,00760 dan 1,6 for yen Jepang dan pound Inggris. Berarti ini untuk yen Jepang, ini untuk pound Inggris ya. Nah, berarti ini kita pakai. Berarti berapa nih adik-adik? 0,00760. 0,00760 sama dengan 50 kali 0,00760. 380. Berarti mengalami apa dia nih adik-adik? Kenaikan, Kak. Kenaikan sebesar 5.000 ya. Kalau naik, berarti hutang dagangnya kita kredit. Utang dagang naik di kredit ya. Nah, berarti debitnya adalah kerugian. Selisih kurs sebesar 5.000. Udah. Habis itu tanggal penyelesaian lagi. Dia akan dilunasi katanya tanggal 11 Januari. Ini 11 Januari 2012. Berarti kita bikin dulu hutang sebelumnya. Hutang sebelumnya itu, hati-hati ya, yang kita ambil adalah yang kurs terakhir. Di penyesuaian, 380. Hutang pada tanggal, ini tanggal penyelesaian ya. Penyelesaian. Berarti tadi ya Kak salah copy paste-nya tadi. Ini penyelesaian ya. 50 juta yen. Kita kali dengan kurs spot pada tanggal penyelesaian. Nah, berapa kurs spotnya ini? Nih, tanggal pembayarannya ya. Nih. Kurs spotnya adalah untuk Jepang 0,00765, untuk pound Inggris 1,63. Berarti kita pakai yang Jepang ya, yang yen. 0,00765. 0,0076 sama dengan 0,0076. Berarti dia mengalami Kenaikan. lagi berarti ya. Kenaikan lagi. Berapa naiknya? 2.500. Berarti kalau naik utangnya di mana? Berarti kalau dia naik apa jurnalnya itu, Andra? Berarti kalau dia naik, jurnalnya utang dagang di kredit, kerugian, selisih kurs di debit sebesar 2.500. Nah, itu untuk satu transaksi ya. Lalu dilunasi lagi. Kalau melunasi utang apa jurnalnya adik-adik? Utang dagang pada kas.
Sebesar kurs terakhir, yang terakhir ya. 382 500. Udah selesai satu transaksi. Ada pertanyaan? Ini transaksi pembelian tadi ya. Pembelian. Transaksi pembelian. Yang kedua, ini sold katanya. Berarti kalau sold, berarti transaksi apa itu? Jualan. Ini transaksi penjualan. Kita coba lagi ya. Kalau penjualan, dia jualnya tanggal kapan nih? 15 Desember. Dijual televisi ke British Product Ltd sebesar 40.000 pound. Ketika kurs spot British pound itu adalah 1,65. Faktur didenominasi dalam pound. Berarti bukan dalam dolar kita ya. Dalam pound. Berarti ini merupakan transaksi mata uang asing. Dia dilunasi tanggal 14 Januari. Berarti penjualan adik-adik. Kalau penjualan, tanggal berapa tadi? 15 Desember ya. Kalau penjualan, berarti apa jurnalnya itu, Muti? Kalau kita jual. Kredit. Piutang dagang Piutang dagang. pada penjualan. Nah, British pound ini gimana apanya ya? Kodenya? Ada yang tahu? Piutang dagang, Kak. Ya, maksudnya ada yang tahu kode British pound tuh kayak gimana? Bentar dulu ya. British pound. Oh, ini pound sterling ini, Nek. Udah, kalau kita nggak tahu, kita tulisannya aja, kita bikin British pound. Iya kayak gini ya. Gini ya. Kakak kira Iya, ini, Kak. kakak kira ini Iya, Kak. euro. Beda dengan euro ya. Kalau euro kayak ya. Coba ntar euro. Ini aja kita pakai bagus. Mana deh? Oh, ini aja lah kita pakai dulu. Apa tadi? Kalau euro dia kayak setengah lingkaran gitu E-nya, Kak. Tengah lingkaran, nah. Iya, beda itu. Ya, Kak. Oh, iya. Tapi nggak usah ribet ya, kalau kita nggak tahu, nanti apa aja. Boleh tulisannya aja, British pound, kayak gitu. Berarti ini ya, oh ini euro. Oh ini British pound. Oke. Nah, sebesar berapa tadi? 40.000 dolar kan? 40.000. 40.000. 40.000 pound kita kali dengan 1,65 ya, kurs spot pada saat itu. 40.000 pound kali 1,65. Dapatnya